wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, kita insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap buku Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan pembahasan kita masih dalam seputar bab istisna, ya. Artinya kita telah menyelesaikan istisna dengan illa, kemudian istisna dengan ghair dan siwa. Sekarang pada malam ini kita akan membahas istisna dengan menggunakan khala, ada, dan hasya. Yaitu di poin nomor 5. Silakan Mas Wahyu dibaca. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Fa imma an yakuna mansuban bi tibarihi maf'ulan bihi wa bi tibarin anna khala wa ada wa hasya af'ala madhiyatun. Af'alun, dia khabar dari anna. Anna khala wa ada wa hasya af'alun madhiyatun. Af'alun madhiyatun. Mislu adat at-ta'iratu ada ta'iratan. Ada fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Wa ta'iratan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Terus? Lanjut Ustaz. Ya, lanjut sampai selesai. Sebelum malfuzah. Au majruron bi tibarin anna khala wa ada wa hasya hurufu jarrin. Mislu adat at-ta'iratu khala ta'iratin. Khala harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Ta'iratin majrurun bil kasrati. Waqad tasbuku ma waqad tusbaku. Atau tasbuku benar. Waqad tasbuku ma. Waqad atau tasbiku fa'ala yaf'ilu ya. Waqad tasbiku ma. Waqad tasbiku ma al-masdariyatu ada wa khala wahina idzin yata'ayyanu nasbul mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahuma fi'lani madhiyani. Mislu ala kullu syai'in ma khala Allaha batilun. Amma hasya fala yasbuquha ma. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Poin kelima dalam bab istisna ini adalah pembahasan tentang mustasna bi khala wa ada wa hasya. Jadi adatul istisna selanjutnya adalah menggunakan khala atau ada atau hasya. Artinya sama dengan illa, kecuali. Artinya sama dengan ghair dan siwa. Kalau bahasa Indonesianya kecuali, ya. Kecuali itu artinya khala, ada, hasya. Ya. Nah, jadi adatul istisna selanjutnya itu khala, ada, dan hasya. Nah, penggunaan khala dan hasya
ini lahu hukmani, memiliki dua hukum. Jadi al-mustasna bi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Mustasna atau kata yang terjatuh setelah khala itu memiliki dua hukum. Begitupun kata yang terjatuh setelah ada dan hasya sama, memiliki dua hukum. Hukum pertama, wajib mansub atau dia dibaca mansub, ayyakuna mansuban. Dia mansub. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, ya. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maka yang mansub tadi atau kata yang mansub tadi, ya, pasti yang membuat dia nasab adalah fi'il. Nah, sehingga khala dan ada serta hasya itu menjadi fi'il madi. Ya. Jadi hukum pertama teman-teman, kata yang jatuh setelah khala itu mansub. Ketika dia mansub, maka khala, ada dan hasya itu dia adalah fi'il madi. Dia adalah fi'il madi. Kemudian hukum yang kedua, kata setelah khala, ada dan hasya itu majrur. Ya, maka khala, ada, hasya dia sebagai huruf jar. Ya, nah, perhatikan di sini. Ya, khala, ada dan hasya. Ini. Jadi dia memiliki dua hukum. Ya. Pertama, dia sebagai fi'lun madin. Ya. Maka kata setelahnya mansub, ya. Kalimatun ba'daha mansubun. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ini. Kemudian kemungkinan kedua dia sebagai harfu jar. Harfu jarrin. Ya, sehingga kata setelahnya majrur. Ya, kalimatun ba'daha majrurun. Ya, karena kemasukan huruf jar, majrur. Baik. Kita contohkan, perhatikan di sini teman-teman. Misalnya saya katakan hadara at-tullabu. Ya. Khala. Zaidan. Nah, perhatikan kata Zaidan di sini. Dia mansub. Mansubun. Sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya. Dia sebagai maf'ul bihi. Maka khala di sini dia sebagai fi'il madhi. Kedudukannya atau katanya sebagai fi'il madhi. Ya. Kalau antum baca hadara at-tullabu khala Zaidin. Ya. Perhatikan kata Zaidin majrur. Ya. Maka khala di sini sebagai harfu jarrin. Ya, harfu jarrin. Begitupun ada dan hasya sama. Ketika kata setelahnya mansub, maka dia sebagai fi'il madhi. Ketika kata setelahnya majrur, maka dia sebagai harfu jarrin. Jelas ini, teman-teman? Ya, Ustaz. Dua-duanya bisa. Untuk maknanya sama ya, Ustaz ya? Sama, maknanya sama. Cuman nanti cara baca kata setelahnya aja yang beda. Kalau dibaca mansub, maka kholanya itu sebagai fi'il madi. Atau ada dan hasya sebagai fi'il madi. Kalau kata setelahnya dibaca majrur, maka khola, ada, hasya sebagai huruf jar. Itu aja. Adapun secara makna, secara arti sama. Jelas insya Allah ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, makanya di sini disebutkan, ya, mustasna bi khala wa ada wa hasya, yang dikecualikan dengan khala, ada dan hasya itu memiliki dua hukum. Hukum pertama, dia dibaca mansub. Kalau dibaca mansub, maka kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Karena kata setelahnya mansub maf'ul bihi, maka khala, ada, hasya itu sebagai fi'il madi. Sebagai fi'il madi, ya. Kemudian contoh di situ. Ada ta'iratu, ada ta'iratan.
Perhatikan kata ada ta'iratu, ada ta'iratan. Pesawat-pesawat telah kembali kecuali satu pesawat. Nah, yang jadi poin di sini adalah kata ta'iratan. Dia mansub, jatuh setelah ada. Maka sebagai apa? Maf'ulun bihi. Dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maka ada di sini apa? Fi'il madi mabni ala sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke at-ta'irat. Kembali ke at-ta'irat. Ya, kata sebelumnya. Ya. Kemudian hukum kedua au majruron. Nah, kata setelahnya majrur. Kata setelah ada khala dan hasya majrur. Maka khala, ada dan hasya itu dianggap sebagai harf jar atau huruf jarrin, sebagai huruf jar. Contohnya ada ta'iratu khala ta'iratin. Di sini ta'iratin majrur. Maka kita bilang ta'iratin ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Sedangkan khala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Jelas ini teman-teman ya? Sebelum kita lanjut, jelas nggak? Ya Pak Ustadz. Ya Pak Sikin gimana? Yang contoh pertama itu adat to'irot. To'irotu atau to'irotan Ustadz? To'irotu sebagai fa'il dari adat. Oh, baik. Berarti bisa mansub, bisa marjur nih. Dua kemungkinan Pak Ustadz ya kalau melihat dari contoh ini. Yang terakhir to'irotan atau to'irotinnya. Oh begitu. Ya. Maksudnya terakhir doang yang berubah Pak Ustadz ya. Iya. Ya, jadi bisa antum baca ada ta'irotan atau ada ta'irotin. Kalau dibaca ada ta'irotan, maka ta'irotan maf'ul bihi dan adanya fi'il madi. Kalau dibaca ada ta'irotin berarti isim majrur, adanya huruf jar. Baik. Ya, syukran Pak Ustadz. Yang lain? Jadi perhatikan di sini teman-teman. Tadi kita jelaskan, di sini kan ada khala dan asya. Ini tiga kata, itu memiliki dua kemungkinan. Pertama, dia sebagai fi'il madi. Kemungkinan pertama dianggap fi'il madi. Kalau dianggap fi'il madi, maka kata setelahnya harus mansub. Harus mansub. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi. Harus mansub sebagai maf'ul bihi. Kemudian, kemungkinan kedua dianggap sebagai huruf jar. Ya. Kalau kita anggap sebagai huruf jar, maka kata setelahnya harus majrur. Karena dia kemasukan huruf jar. Ya. Ini. Jelas ini teman-teman ya. Maka contohnya hadaratul labu khala Zaidan. Perhatikan kata Zaidan. Zaidan di sini mansub. Mansub. Sebagai apa? Maf'ul bihi. Kalau begitu khala dia adalah merupakan fi'il madi. Ya. Kalau kita baca hadaratul labu khala Zaidin, Zaidin di sini majrur, ya. Zaidin majrur. Maka khala di situ dianggap sebagai harfu jar. Ya, jadi boleh antum baca khala Zaidan atau khala Zaidin. Ini. Jelas ya? Ini. Gimana teman-teman? Ada yang belum jelas nggak? Tanyakan aja. Pak Bayu? Kalau untuk sisi arti sama Ustadz untuk pas maju. Sama, artinya sama. Telah datang para siswa kecuali Zaid, secara arti sama. Mau dibaca mansub atau majrur artinya tetap kecuali. Oh, nah Ustadz, insya Allah jelas. Gimana? Pak Bayu, ada yang ditanyakan? Jelas, insya Allah Ustadz. Baik. Yang lain? Ustadz, ya. Yang tadi di contoh yang Ustadz buat. Iya, ini. Kenapa? Itu hadoro fi'il juga kan ya Ustadz ya? Iya, fi'il madi, hadoro.
Berarti telah fiilnya hadir. ada dua gitu Ustaz. Fiil Ya, hadar ya, khola. ya. Jadi hadara fiil pertama, khala fiil kedua. Kalau kita baca setelahnya mansub. Tidak masalah ada dua fiil dalam satu kata itu, dalam satu kalimat enggak masalah. Bahkan 5, 6, 7 fiil dalam satu kalimat juga enggak masalah. Misalnya kita katakan kataba Muhammadun wa jalasa 'alal kursi, kan ada dua fiil di situ dalam satu kalimat. Baik. Nah, perhatikan di sini. Kemudian waqad tasbiqu ma al-masdariyatu ada wa khala. Ya, ada kalanya ma masdariyah itu mendahului ada dan khala. Maka lafaznya adalah ma ada dan ma khala. Ini lafaznya. Jadi ma di sini namanya ma masdariyah. Ya, dia namanya ma masdariyah di sini. Ya. Jadi ada kalanya ada dan khala didahului oleh ma masdariyah. Ya. Kalau udah kemasukan ma masdariyah, maka ada dan khala di sini pasti fi'lun madin. Pasti dia adalah fi'il madi. Ya. Baik, perhatikan teman-teman di sini. Ada kalanya ada dan khala itu dimasuki ma masdariyah. Kalau udah kemasukan ma masdariyah, maka ada dan khala itu pasti dia fi'il madi. Pasti fi'il madi. Enggak ada kemungkinan yang lain. Berbeda kalau tadi tanpa ma. Ada khala tanpa ma. Maka ada dua kemungkinan. Ima jadi fi'il madi, ima jadi huruf jer. Tapi kalau udah kemasukan ma masdariyah, maka pasti dia fi'il madi. Tidak ada kemungkinan menjadi huruf jer. Jelas ini? Insya Allah jelas, Ustaz. Halo Ustaz. Makanya disebutkan di sini waqad tasbiqu ma al-masdariyatu ada wa khala. Ada kalanya ma masdariyah mendahului ada dan khala. Wahina idzin, pada saat itu yata'ayyanu nasbul mustasna. Maka wajib kata yang jatuh setelahnya mansub. Ya, mansub. Sebagai apa? Maf'ul bihi. Dan ada dan khala itu pasti sebagai fi'il madi. Ya, ini. Jadi kalau ada khala kemasukan ma masdariyah, maka dia pasti fi'il madi. Sehingga kata setelahnya wajib mansub sebagai maf'ul bihi. Ya, contohnya di situ kita contohkan misalnya ya. Tadi pakai hadara. Hadara at-tullabu. Ya. Ma ada Zaidan. Boleh nggak dibaca Zaidin, Pak Bayu? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Harus dibaca Zaidan. Sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bihi. Karena ada di sini pasti fi'il madi. Nah, dia pasti fi'il madi. Di sini. Karena kemasukan ma masdariyah. Ya, kalau udah ada ma masdariyah, maka tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, pasti dia adalah fi'il madi ada dan khala. Sehingga kata setelahnya wajib mansub sebagai maf'ul bihi. Nah, kalau kita buang mannya, hadara at-tullabu ada Zaidan. Atau boleh nggak dibaca ada Zaidin? Boleh. Mas Wahyu? Boleh Ustaz. Boleh. Kenapa? Karena ada di sini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sebagai fi'il madi. Nah, kemungkinan kedua dia sebagai
harfu jar. Nah, baik. Jelas insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Nah, contoh di situ perhatikan, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ya, maksudnya ketahuilah segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah batil. Nah, hanya Allah yang hak. Ya. Di sini maka khalallaha, Allah mansubun. Ya, sebagai apa? Maf'ulun bihi. Wajib hukumnya mansub di sini. Kenapa? Karena khala di sini pasti dia fi'il madi. Apa dalilnya dia fi'il madi? Kemasukan ma masdariyah. Kemasukan ma masdariyah. Ya. Kemudian ama hasya fala yasbiquha ma. Adapun fi'il hasya maka tidak didahului oleh ma. Jadi yang bisa didahului ma masdariyah itu cuma dua, ada dan khala. Adapun hasya maka tidak bisa didahului oleh ma masdariyah. Sehingga dia tetap memiliki kemungkinan sebagai fi'il madi atau sebagai huruf jar. Nah, berbeda dengan ada dan khala, kemungkinan itu hilang. Ya, dan pasti menjadi fi'il madi ketika kemasukan ma masdariyah. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Afwan nanya Ustaz. Ya, tafadhol. Kalau misalkan ini lagi bahas mustasna, pas kedudukan sebagai mustasnanya pas pada saat yang bagaimana Ustaz? Mustasna itu artinya yang dikecualikan. Kan dia dikecualikan di sini. Coba perhatikan kalimatnya. Semua pesawat kembali kecuali satu pesawat. Nah, satu pesawat ini dikecualikan nggak? Oh iya Ustaz. Nah, itulah yang dinamakan dengan mustasna, yang dikecualikan. Nah, alat pengecualian itu diantaranya adalah ada, khala, dan hasya. Gitu. Berarti walaupun dia misalkan pada saat kedudukannya menjadi maf'ulun bih, apa juga menjadi mustasna apa enggak Ustaz? Dia tetap sebagai maf'ulun bih. Namanya maf'ulun bihi. Kan udah jelas i'rabnya. Cuman dia secara makna mustasna. Artinya dikecualikan dari yang sebelumnya. Gitu. Oh, kalau secara i'rab tetap maf'ulun bih, tapi secara makna mustasna begitu Ustaz? Iya, karena dia dikecualikan dari yang sebelumnya. Nah, coba perhatikan contohnya tadi. Telah hadir para siswa kecuali Zaid. Nah, Zaid di sini kan dikecualikan dari siswa yang hadir. Maka dia istilahnya mustasna. Tapi i'rabnya maf'ulun bihi mansub karena kata sebelumnya adalah fi'il. Jelas ini Pak Pujo ya? Insyaallah jelas Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Ada lagi? Lanjut Mas Wahyu. Ya Ustaz. Malhudotun yu'ribu lafdon ghairu wasiwa yu'rabu lafdon Labza musanna, asalnya labzani. Nunnya dibuang menjadi labza. Ghairi wasiwa, nanti ghairi mudhaf ilaih dari labza. Ya Ustaz. Yu'rabu lafdho ghairi wasiwa kama tuwaddihu a'lahu. Tuwaddahu. Dijelaskan. Kama tuwaddahu a'lahu idza sta'milan Idza stu'mila li ghordi al istisna'i bima'na illa ama idza stu'mila li ayyi ghordin akhiru li ayyi gardin akhara. Nah, li ayyi gardin akhara, benar akhara. Nah, dari gardin
li ayyi ghardin akhara. Uriba hasbu Hasba mau mauqifihima. Uriba hasba mauqi'ihima fil kalami. Mislu kalamuka ghairu mafhumi. Ghairu Mafhumin. mafhumin. Ghairu khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammati. Siwaya Ustaz. Siwaya. Siwaya benar. Siwaya bitahnanil taghridu yaqrubu. Nah. Siwa Siwa mubtadaun marfu'un bid-dhammati al-muqaddarati alal alfi. Alal alifi. Alal alifi. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Malhuzatun. Catatan. Jadi ini catatan terkait dengan adatul istisna yang telah kita pelajari. Catatan pertama yaitu tentang lafza ghairi wasiwa. Dua lafaz yaitu lafaz ghair dan lafaz siwa. Ya. Dia di i'rab ya seperti hukum kata setelah illah atau seperti mustasna. Saya ulangi teman-teman, ghair dan siwa di i'rab seperti mustasna yaitu kata yang jatuh setelah illah apabila digunakan untuk ghardul istisna, digunakan untuk tujuan istisna pengecualian yang maknanya illah, maka baru dia mengambil hukum kata setelah illah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Misalnya kita contohkan ya. Perhatikan di sini teman-teman. Ma jaa at-tullabu ghairu misalnya atau ghaira ya Ahmada. Baik. Di sini perhatikan kata ghair. Ghair di sini di i'rab sebagai mustatsna ya. Mustasna. Kapan? Ketika dia digunakan sebagai ya makna illah. Ketika dia bermakna illah. Coba antum ganti. Maja'atul labu illa Ahmada atau Ahmadu, gitu kan? Nah, maka ghair di sini berarti penggunaannya seperti illah. Sehingga baru dia di i'rab sebagai mustatsna. Sama seperti kata yang jatuh setelah illah. Ini. Adapun jika tidak digunakan bermakna illah, bukan untuk istisna, bukan untuk pengecualian, maka pada saat itu di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, makanya contohnya di situ ya. Kalamuka ghairu mafhumin. Ucapanmu tidak dipahami. Nah, pengecualian atau tidak di sini teman-teman? Ghair mendatangkan makna pengecualian atau tidak? Tidak. Tidak. Maka ghairu ini tidak bisa dikatakan sebagai mustasna. Karena dia tidak bisa diambil tempatnya oleh illah. Kalau antum ganti kalamuka illah mafhum, itu nggak cocok. Sehingga ghair di sini tidak akan pernah di-i'rab sebagai mustasna. Tapi di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau di sini dia sebagai khobar, maka antum katakan ghairu khobar marfu. Ya, wala mutarafihi dhammatun zahirah wa huwa mudhaf. Mafhum mudhafun ilaihnya majrur. Contoh misalnya siwaya, selain saya. Ya. Selain saya, ya. Itu dengan suara dendang. Dendang itu apa ya bahasa kita? Suara lagu itu yatrabu. Yatrabu itu terlena, ya. Nah, jadi hanya dia saja yang tidak terlena dengan suara rebana. Ya. Siwaya. Ini menghabarkan
dia bukan mengecualikan, tapi menghabarkan tentang orang-orang selain dirinya. Itu terlena dengan suara dendangan rebana, gitu kan? Maka siwaya kedudukannya sebagai mubtada. Dia tidak bisa di-i'rab sebagai mustasna. Karena kalau diganti illa itu nggak cocok. Illa ya itu nggak ada. Illa ya itu nggak ada. Illa ana itu nggak bisa, karena illa itu pasti jatuh setelah penafian, ya. Ini, ya, atau sebelumnya ada kalimat. Ya, kalau nggak penafian sebelumnya ada kalimat. Sedangkan di sini siwaya letaknya di awal kalimat, sehingga nggak mungkin bermakna illa. Maka dia sesuai dengan kedudukannya. Dia di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Antum bilang mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Karena siwa itu kan diakhiri alif dan tidak ada yang bisa membaca harokat alif. Makanya dia dhammatun muqaddarah di situ. Jelas ini teman-teman ya? Jelas Mas Wahyu ya? Suara antum putus-putus. Mana ini? Pak Bayu? Gimana? Jelas Pak Bayu? Insya Allah Ustaz. Mas Wahyu? Salah, Ustaz. Ustaz, Insya Allah. Baik. Yang lain? Saya belum Ustaz. Hah? Saya belum. Yang belum dipahami sebelah mana Mbak Alfi? Ulang bisa. Maaf Ustaz, diulangi lagi boleh nggak? Baik. Perhatikan di sini Mbak Alfi. Jadi kapan siwa atau ghair di-i'rab sebagai mustasna? Ya, di-i'rab sebagai mustasna. Ini pertanyaannya. Kapan? Ya. Ketika, jawabannya adalah ketika dia bermakna illa. Nah, kalau cocok tempatnya diambil alih oleh illa, maka siwa dan ghair itu bisa di-i'rab sebagai mustasna. Nah, coba contoh ini perhatikan Mbak Alfi. Hadara ya at-talamizu ghair Zaidin. Ya. Di sini ghaira Zaidin. Baik. Sekarang ghair di sini Mbak Alfi bisa diambil alih oleh illa enggak tempatnya? Bisa sepertinya Ustaz. Hah? Bisa. Suaranya kecil. Apa Bisa. piano yang bermasalah? Bisa ya Ustaz. Bisa. Coba diganti. Gimana gak lapasnya kalau diganti ilah? Hadoro apa sih itu Ustaz? At-talamiz. At-talamizu illa Zaidin. Kok Zaidin? Zaidan. Kalau jatuh setelah ilah kan mansub sebagai mustasna. Nah, ghair itu mengambil kata yang jatuh setelah ilah. Ya, karena Zaidan setelah ilah mansub, maka ghaira juga mansub. Ini udah kita jelaskan. Ya, jadi ghair dan siwa itu mengambil hukum setelah ilah. Kalau setelah ilah mansub, maka ghair siwa dibaca mansub. Kalau setelahnya itu marfu sebagai tabi, misalnya pengikut untuk sebelumnya, seperti tadi hadara at-talamizu illa Zaidun. Berarti boleh antum baca hadara at-talamizu ghairu Zaidin. Intinya di sini ghair dan siwa bisa diambil alih posisinya oleh illa. Maka dia bisa di-i'rab sebagai mustasna ghair dan siwa di sini. Nah, kalau dia tidak bisa diambil alih oleh illa, maka disitulah dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Seperti misalnya, ya, kita mengatakan kalamuka ghairu mafhumin.
Ya. Ucapanmu tidak dipahami. Nah, coba ghair bisa diganti ilah di sini. Tidak, Ustaz. Tidak, nggak bisa antum bilang kalamuka illa mafhum. Itu nggak mungkin. Nah, sehingga ghair di sini tidak akan pernah bisa di-i'rab sebagai mustasna. Karena nggak bisa diambil alih oleh illa. Lalu i'rabnya apa? Sebagai khobar dari kalamuka. Ya, sebagai khobar. Maka antum bilang ghair khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun wa huwa mudhaf. Jelas ini insyaallah ya? Iya, Ustaz. Baik. Yang lain ada yang belum paham? Baik, lanjut Mas Wahyu bagian ba. Ya Ustaz. Ba waqat tulhiku adatun Waqad adatul lahiqa yalhaqu talhaqu wa qad talhaqu. waqat talhaqu adatul taghrifi ta'rifi alif lam lafdun ghairu fanaqulu al ghairu bimakna al-ghafu Bimana at-tarfis salis atau bimakna aktor fisalis salisi contohnya mislu sodarat hadhihi syahadatu duna adna mas'uliyatin fima yata'allaq bi huquqil ghairi baik al al-ghairi. ghairi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nah, baik. Kemudian catatan kedua yaitu lafaz ghair bisa dimasuki alif lam. Ya. Qad talhaqu adatut tarif al. Ya. Lafza ghair. Ada kalanya lafaz ghair itu kemasukan al. Alif lam ta'rif. Kalau udah kemasukan alif lam ta'rif, maka maknanya adalah at-tarfus salis, orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Ya. Jadi ada dua orang. Nah, kemudian nanti di luar dua orang ini itu yang dinamakan orang ketiga. Ya. Nah, contoh di situ perhatikan sodarat hadhihi syahadatu. Ya. Persaksian ini keluar, ya. Duna adna mas'uliyatin, tanpa ada ya sedikit pun pertanggungjawaban, bima yata'allaku, dengan hal-hal yang berkaitan bihukukil ghair, berkaitan dengan hak-hak orang lain, ya. Orang lain. Jadi kan syahadah persaksian itu keluar dari pihak pertama untuk pihak kedua, namun tanpa melihat hak-hak orang ketiga, gitu. Al-ghair di sini bermakna orang ketiga. Ya, karena apa? Karena udah kemasukan alif lam. Ya. Atau kita contohkan misalnya contoh lain. Kana Muhammadun misalnya la yahtammu, ya, bihaqqil ghair. Muhammad itu tidak perhatian dengan hak orang lain. Jangan Muhammad, ya. Kita ganti misalnya Zaid, ya. Karena Zaidun la yahtammu bihaqqil ghair. Muhammad itu tidak perhatian dengan hak orang lain. Nah, hak orang lain ini kan orang ketiga, orang yang dibicarakan. Nah, itu. Nah, al-ghair di sini menjadi tarfus salis maknanya. Pihak ketiga atau orang ketiga yang dibicarakan. Ya. Ini. Baik. Menjadi pihak ketiga. Kalau udah kemasukan al-ghair itu maka dia bermakna pihak ketiga. Ya. Dan pada saat itu dia bukan adatul istisna lagi. Dia tidak termasuk adatul istisna lagi. Baik. Jelas ini teman-teman? Apa Ustaz? Ya.
untuk yang al-ghairi ini harus di akhir kalimat ya, Ustaz? Enggak harus. Oh, Misalnya mengatakan ya Zaidun ya la yahtammu ya la yahtammu bi huquqil ghair fi ya baladi. Misalnya Zaidun la yahtammu bi huquqil ghair fi baladihi. Itu enggak di akhir kalimat, di tengah kalimat juga bisa. Pokoknya tergantung kalau dia udah kemasukan alif lam menjadi pihak ketiga maknanya. Dan pada saat itu dia bukan adatul istisna. Bukan alat pengecualian lagi. Jelas ya? nah, Ustaz. Baik. Nah, berarti selesai pembahasan tentang mustasna ini teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan, mustasna, adatul istisna itu ada berapa? Pak Bayu? Lah. Hah? Adatul istisna ada berapa? Ada watul istisna. Ila khair siwa khola ada. Adatul istisna. Itu pertama illa. Nah, hukum setelah illa bagaimana? Bisa Yajibun nasbu. Kapan wajib nasab? jika kalimatnya positif. Tam musbat, ya. Jika kalimatnya tam musbat. Apa yang dimaksud dengan tam? Disebut minhunya disebut mustasna minhunya. Mustasna minhunya. Nah, musbat itu berarti positif kalimatnya ya. Ya. Kemudian yajuzu an-nasbu au al-itba. Boleh nasab atau mengikuti kata setelahnya. Kapan? jika kalimatnya negatif. Ya tam manfi. Nah, tam manfi. Kemudian hukum yang ketiga itu sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan kedudukannya kapan? Ala hasabi mauqi'iha fil i'rab. Bila mustasna minhunya enggak disebut. Nah, iya. Jadi idza kana apabila dia mufarraq atau nakis ya, yaitu tidak disebut mustasna minhunya. Ini hukum setelah illah ya. Kalimatun ba'da illah. Ba'da illah. Kata setelah illah hukumnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kan ghair dan siwa. Dia kan ya hudani, dia mengambil apa? Hukma ma ba'da illah. Dia mengambil hukum kata setelah illah. Ghair dan siwa mengambil hukum kata setelah illah. Berarti wajib nasab ketika kalimatnya tam musbat. Ya, boleh nasab, boleh mengikuti kata setelahnya jika tam manfi. Nah, atau kalau dia mufarraq atau nakis, maka sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, jadi ghair dan siwa seperti itu. Terakhir, menggunakan apa? Malam ini yang kita pelajari. Khola, ada, dan hasya. Khola, ada, dan hasya. Nah, ini dia memiliki dua kemungkinan tadi. Iya, Ustaz. Pertama sebagai nasab sebagai maf'ulun bih. Ya, enggak. Khola ada hasyanya. Kemungkinan pertama jadi fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Sehingga kata setelahnya kalimatun ba'daha mansub.
ya mansub sebagai maf'ulun bih. maf'ul bihi. Naam. Kemudian kemungkinan kedua Sebagai sebagai huruf jar harfu itunya. jar, sehingga kata setelahnya Majrur. majrur, ya. Baik. Kata itu ba'da majrur. Kemudian kalau udah kemasukan ma masdariyah, ya, Pasti mansub. khola dan ada itu pasti sebagai apa? Fi'il madi. Sehingga kata setelahnya wajib mansub. Nah, ini ya ringkasan dari pembahasan tentang mustasna yang pernah kita pelajari. Jadi antum tinggal ulang aja lagi. Ya, nanti kalau ada iskal, ada sesuatu yang belum dipahami, tafadhol ditanyakan. Ya, jadi mudah sebenarnya pembahasan tentang istisna ini. Kalau udah selesai, berarti kita nanti masuk ke bab munada di lain waktu insya Allah. Nah, sisanya tafadhol jika ada yang ditanyakan teman-teman. Pak Sikin ada yang ditanyakan? Ya, saya mau nanya arti aja, Pak Ustadz, yang siwaya, batahna. Yang itu Pak Ustadz, yang siwaya selain saya, itu. Oh iya. Siwa itu kan selain, iya-nya itu saya maksudnya. Oh iya, siwaya selain saya. Bitahna ditagridi yatrubu. Ya dengan takridi Pak Ustadz ya? Dari kata gorroda yugorridu. Oh, itu iya. suara burung itu. Kicauan burung ya. Atau gayaru ya. Yatrubu itu apa namanya? Toraba yatribu. Yatrubu itu tergoncang atau terlena gitu. Iya. Betul. Baik. Ya, biar jelas ya Pak Ustadz, biar ada artinya gitu. Iya. Berarti selain saya dengan kicauan atau dendangan gitu kan? Iya. Dengan dendangan. Ya, dendangan lagu atau apa dan semacamnya yatrubu, terlena. Ya. Baik. Ada lagi? Afwan Ustaz. Ya, tafadhol. Mau tanya yang siwa Ustaz, itu kan bersambung dengan domir Ustaz ya? Siwaya. Iya. Untuk yang lain apakah bisa Ustaz? Untuk goiru atau ola? Bisa. Goiruka. Bisa. Oh, bisa semua. Maja'atul labu goiruka. Goiri. Goiruna. Goiruhu. Itu tidak masalah. Kalau qala ada hasya, nah itu kata setelahnya harus isim zahir. Oh, yang nampak, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, syukron. Ada lagi? Baik. Selesai pembahasan tentang mustasna, teman-teman. Dilanjut ini ke munada atau cukup, Pak Bayu? Yang teman-teman yang lain. Cukup aja nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Cukup biar ya. Enak babnya. Ya. Ya, baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Artinya pembahasan tentang istisna telah selesai. Semoga di lain waktu nanti kita bisa melanjutkan ke bab munada, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu